Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, dan kalau kita ngomong berkasih sayang tidak hanya melulu antara sesama manusia ya, tapi juga kita berkasih sayang dengan ekologi, satwa, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Kita kembali ke Mas Jo. Mas Jo, kalau kita lihat tadi kan sebenarnya Garda Satwa Indonesia ini didirikan sejak tahun 2012. Dan memang apakah sudah mempunyai shelter atau bentuknya seperti apa? Dan kalau kita lihat tadi ya Dika, yang direscue 5, yang diadopsi cuma 1. Nah, yang keempatnya ini kemudian nasibnya seperti apa nih gitu? Jadi yang sisanya yang 4 ini kita tetap taruh di shelter dan kita promote terus nih, tolong ini diadopsi karena belum terambil. Karena sebenarnya gini, yang menolong mereka ini sebenarnya bukan di shelter ya. Kalau di shelter ya kita tahu kondisi shelter yang manusianya terbatas. Padahal anjing ini kan harus dekat manusia terus gitu kan. Dia sangat tergantung banget sama manusia. Nah, yang benar-benar menolong ini sebenarnya justru adopter ini. Siapapun mereka yang mau adopsi dan memelihara mereka dengan baik, itu yang pahlawan yang sebenarnya gitu loh. Ini kalau kita lihat kan di Indonesia ini katakanlah latah dalam artian positif ya. Ketika sampai detik ini, apakah memang ada yang kemudian mengadopsi dan kemudian katakanlah di endorse sehingga untuk menginspirasi masyarakat lain? Biasanya kan kalau mereka endorse kan kemudian saya tertarik juga nih gitu. Yang endorse kita kebetulan juga nama-nama yang cukup tenar ya, kayak Mbak Sofia Lacuba itu adopsi dari kita 1, terus Mbak Melanie Subono tadi barusan dapat kabar ini anjing yang diadopsi sekarang gendut banget. Terus ada juga Sarina. Terus sama suaminya ya, Sarina sama si siapa namanya, lupa deh namanya siapa. Sama suaminya. Jadi memang kualitas hewan-hewan yang ada di Garda Satwa Indonesia ini luar biasa bagus sebenarnya, asal ada yang mau merawatnya ya Dika ya. Nah, ini katanya bukan cuma datang adopsi atau menjadi orang tua asuh, banyak juga relawan yang datang ikut urus ya Mas, atau bahkan anak-anak dari taman kanak-kanak bisa datang untuk ngasih makan. Nah, ini bagaimana caranya kalau ada yang nanti mau? bisa kontak ke Garda Satwa Indonesia, paling banyak ke Instagram ya, Garda Satwa Indonesia, itu di situ banyak informasi. Terus kegiatan kita juga kita bisa lihat di situ, nanti kontak aja ke situ. Kita juga bisa datang ke sekolah-sekolah untuk ngasih tahu bagaimana menyayangi satwa sejak dini, ataupun bisa kunjungan ke shelter kami juga kita open. Dan kalau shelter kami setiap minggu rame karena banyak sekali volunteer yang dari Tangerang, dari Bekasi datang untuk mandiin anjing, main-main sama anjing gitu. Tapi kalau anggota aktifnya sendiri, betul sekali. Tapi kalau anggota aktifnya sendiri ada berapa orang? Kalau kita ada 24 orang. 24 orang. Itu aktif, artinya on call ya tiap saat. Standby ya untuk. Ya, standby. Nah, tapi ini kan masalahnya tadi kalau seperti Mas Jo bilang, merescue itu mudah. Yang sulit itu bagaimana mengajak orang untuk bisa peduli. Nah, ini kan volunteer yang tetap tadi kan 24. Bagaimana sih, ada nggak sih kriteria khusus untuk bisa menjadi volunteer tetap? Karena kan ini juga perlu benar-benar istilahnya niat yang tulus gitu kan untuk ini. Ada nggak sih? Kalau kita sebenarnya open aja ya, bebas-bebas aja, siapa aja. Justru mereka yang luar biasa akhirnya, yang aku bakal bantu terus nih. Nah, kecuali kalau dia ada kerjaan, misalnya kan banyak yang sambil kerja gitu kan. Jadi dia pas jam kerja dia bekerja, selepas pulang kerja baru dia bantu segala hal, bisa sheltering bisa bantu, jual-jual merchandise dia bisa bantu, ataupun bantu administrasi. Jadi benar-benar terpanggil dari dalam, bukan karena sistem keanggotaan di sini ya. Ini kalau kita lihat kan mindset seperti Mas Jo dan teman-teman 24 lainnya tidak mungkin semua orang memilikinya. Nah, kira-kira Mas Jo ada nggak harapan untuk masyarakat umum supaya ayo sama-sama kita jagalah, tidak harus menjaga yang ada di Garda Satwa setidaknya, dan tidak pula harus merawat yang ada di rumah lah gitu. Setidaknya yang ada di lingkungan sekitar kita rawat baik-baik. Bagaimana harapan Mas Jo untuk masyarakat khususnya yang ada di Jakarta ini? Yang paling utama adalah yang paling penting dan paling utama adalah jika kita takut atau tidak suka itu jangan menyakiti. Itu aja dulu. Karena banyak sekali kasus yang sungguh nggak masuk akal kalau kita menamakan diri kita manusia tapi tiba-tiba ada anjing disambit. Bahkan paling parah sampai kakinya dipedang kayak gitu. Dan itu hanya untuk iseng aja. Nggak ada motivasi apapun selain ya karena itu anjing. Jadi boleh, atau kucing disiram air panas,
nanti nyolong juga enggak, padahal cuma lewat aja. Nah ini yang jadi penyakitnya ada di manusia sebenarnya. Ya betul. Ini Tapi yang tadi paling kalau, penting. Nah itu tadi kalau misalkan untuk bisa masuk ke shelter Garda 1 kan memang ada kriteria khusus. Kalau misalnya mungkin di sekeliling rumah kita ada anjing atau kucing yang tidak punya empu lah istilahnya, keadaannya baik kan tidak mungkin direscue gitu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat bila menemukan sebenarnya hewan minimal adalah kasih mereka ruang dan makan minum cukup aja. Itu aja udah membantu banget. Kucing terutama ya, kucing itu di Jakarta juga luar biasa, itu lebih booming lagi daripada anjing. Tapi karena kucing ini lebih bisa diterima ya di masyarakat kita, dalam tanda kutip tetap masih bisa diterima. Kucing lewat di kita baru ngobrol-ngobrol di jalan, ada kucing lewat ya kita lebih cuek daripada ada anjing lewat. Ini kan udah ada yang takut, ada yang ya macam-macam gitu. Jadi memang harus ada kepedulian lebih dan juga bisa terpanggil. Semoga makin banyak relawan-relawan yang peduli dengan hewan liar dan tidak jadi masalah untuk masyarakat. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus untuk Garda 1 Indonesia. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.